kadang ini kita kan ngerasa tahu nih, oh sebenarnya kewajiban saya begini, hak kita begini, tapi perjalanan itu terkadang jadi kayak beda-beda gitu loh, kewajiban sama hak tuh jadi kayak bingung gitu. Padahal sebenarnya nggak begitu. Konsep dasarnya adalah kita harus menjalankan kewajiban kita dulu, menyadari kamu tuh taat ya sebagai seorang istri. Taatnya seorang wanita itu juga harus diupayakan oleh seorang suami untuk taat karena cinta, bukan taat karena takut. Pi, kamu tuh ya kalau misalnya lagi PPKM kayak gini tuh bantuin aku lah. PPKM. Hah? PPKM. PPKM? Emang kamu PPKM singkatannya apa? PPKM kamu nggak tahu singkatannya Ya, apa? apa? Parah. Apaan ya? Parah. Tahu nggak PPKM singkatannya? Apa PPKM? Nggak tahu. Pemuda-pemudi. PPKM itu singkatannya pelan-pelan kita mati. Habis dari setiap di rumah ketemu kamu lagi apalagi marah aku. melulu dari tadi. Ya gimana nggak marah apa-apa coba? disalahin. Taruh dulu. Gimana nggak marah coba? Kan PPKM kita kan semua lengkap ya di rumah terus. Kecuali kalau misalnya kamu juga keluar apa segala. Ini kan kita di rumah, termasuk anak-anak sekolah di rumah. Ya bantuin aku lah, sedikit-sedikit gitu loh. Lah Anak ngapain? main pusing Pasti tau. gini, itu namanya kalau di dalam dunia bis itu namanya redundant. Udah ada ibunya, ngapain bapaknya juga turun, gitu. Bentar, saya mau nanya. Bikin anak sama siapa? Sendiri apa berdua? Ya berdua lah, Terus ngurusin anak sendiri apa berdua? sendiri lah. Lah, kok bisa gitu Lah. sih? Wah, Lah, ini nggak bener nih. Kita kan tugasnya cari nafkah. Ayo. Iya, Nah. tapi kan keadaannya sekarang aku kayak overload Sekarang gitu gini, loh. wanita lebih gampang masuk surga. Dengan nurut sama suami masuk surga enak banget. Suami belum tentu masuk surga kalau Masa misalnya. sih? Enggak, Kayak aku suami kurang itu lebih begitu. berat. Ini Udah deh. kamu aduh. Enggak gini aja deh, mendingan kita kan sama-sama masih manusia yang miskin akan ilmu. Cilah, keren nggak kata-katanya? Nah, mendingan kita nanya aja deh sama Ustadz. Ini emang kalau misalnya apa-apa kan kita selalu nanya sama Ustadz Bendri kan, apalagi tuh ngomongin soal keluarga. Kayaknya ini cocok banget nih. Aku mau zoom sama Ustadz Bendri, kita tanya aja deh mendingan. Jawaban Ustadz Bendri udah pasti sama. Urusan yang itu pasti istri. Ya udah. Ustadz Bendri juga laki-laki juga nih. Nah, karena Ustadz Bendri itu adalah father man. Hah? Ustadz Bendri itu father man. Lah kalau father ya Man. kalau father nggak mungkin men sih sebenarnya ya. Itu cuma wanita aja yang men. Wah. Udahlah, daripada kita ribut-ribut mendingan kita langsung tanya aja sama Ustadz. Sekalian kita mau share juga nih buat teman-teman semua nih biar tahu gimana sih sebenarnya kewajiban ataupun hak suami dan juga istri itu seperti apa gitu. Apalagi ngurusin anak, itu kewajibannya tuh kewajiban siapa sih? Apakah istri aja atau sebenarnya suami juga berperan besar untuk itu? Oke, kita lihat ya jawabannya. Kalau jawaban menurut aku, pertanyaan aku tahu jawabannya benar, berarti aku menang ya. Oke. Gitu ya. Menang-menang. Terasa? Terasa. Oke. Ini dia. Udah nyambung nih sama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nih Ustadz katanya seger banget nih, sehat. Aduh, iya dong. Habis lulus kayaknya Ustaznya makanya sehat. Gitu, kita setiap hari di rumah ya, PPKM pastinya. Seger ya Ustadz tambah ya. Waduh. Benar. Masya Allah. Aku lihat ya, kalau tetap pertanyaanku jawabannya benar sama Ustaz, Oke. berarti aku menang ya. Iya, Ada kalau apaan nih? benar. Loh kok kalau Kayak- Ustadz yang Iya, kalau sama? kata jawab iya berarti sama jawab benar jawabannya berarti aku Enggak, menang. kalau jawaban kamu Nah. tadi sama yang Nah. dibilangin Ustadz, berarti kamu menang Benar. gitu. Oke, sekarang. Ustadz. Ustaz, aku dulu. Oh ya udah. Ustaz, sehat Ustaz. Sehat. Ini kayak Ustaz menang. Aku menang. Nah itu masalahnya kita Oh, lagi iya, ngebahas. iya, iya. Tuh Ustadz, gimana saya nggak berantem mulu Ustadz sama suami begini Ustadz? Aduh. suami istri wajib berantem. Tuh. Oh wajib Itu Ustadz. tanda akrab. Tanda akrab kan resiko nikah itu konflik. Ya kalau ya makanya beruntung jadi jomblo nggak pernah konflik sama pasangan. Oh, Yang ada gitu konflik ya. Kamu konflik sama siapa Ustaz? Konflik batin ya. Iya, konflik batin. Konflik batin halu lama-lama. Yang ada jadi kepala ke tembok. Ustaz. Nikmatin, Aduh. nikmatin. Oke, Start. Ini kita tuh lagi membahas nih, Start, mengenai kewajiban dan juga hak baik itu untuk bagi istri ataupun juga suami. Nah,
kadang ini kita kan ngerasa tahu nih, oh sebenarnya kewajiban saya begini, hak kita begini, tapi perjalanan itu terkadang jadi kayak beda-beda gitu loh, kewajiban sama hak tuh jadi kayak bingung gitu. Nah sebenarnya kewajiban dan hak suami dan istri itu seperti apa sih, Ustaz? Apakah benar istri itu urusannya di rumah nggak boleh ngapa-ngapain, suami ya nafkahin keluarga, jadi urusan rumah bukan urusannya suami lagi, nah dan yang sebagainya lah, Ustaz? Iya, pertama kalau bicara hak dan kewajiban di dalam relasi Pak Sutri, jangan kita memposisikan diri sebagai orang yang pelit. Orang yang pelit itu yang dikecam, ya orang yang bahkan bukan sekedar pelit, culas. Bila itu adalah orang-orang yang dia itu kalau berkaitan dengan hak dia catat tuh. Ya, nanti dicatat ini hak gue gitu ya. Makanya sebagian istri itu di bukunya itu kalau nanti ada kajian Pak Sutri, ketika Ustadz bahas hak istri langsung dicatat, nanti di tag ke suami tuh baca loh. Ini kaidah pertama nih yang rusak nih sama istri. Ya suami juga gitu, ini hak suami lu baca loh. Padahal sebenarnya nggak begitu. Konsep dasarnya adalah kita harus menjalankan kewajiban kita dulu, menyadari. Jadi kalau misalnya Mbak Venita nanya, Mbak Venita harus sadar kewajibannya. Jadi yang nyatat Mbak Venita. Nah, Mas Ari nyatat kewajibannya. Nah, kalau kewajiban udah dilaksanakan, maka hak itu datang itu sebagaimana kelazimannya. Karena begitulah cara Islam berkaitan dengan hal ini. Makanya ketika kita berdoa aja dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Nah, menyembah itu kewajiban, mendapatkan pertolongan itu hak. Jangan menuntut hak dulu, ya, nggak mau jalanin kewajiban. Ya, ini yang membuat akhirnya rumah tangga itu berantem. Jadi rumah tangga itu yang paling penting masing-masing menyadari aku sudah jalanin kewajiban nggak, itu pertama. Yang kedua, rumah tangga itu jangan konsepnya kayak pabrik. Kalau konsep pabrik itu nanti konsepnya nanti ada atasan bawahan, ada pembagian job desk. Jadi akhirnya gini lah, itu kan urusan lu kan bagian distribusi. Ya iya gitu, giliran produknya nggak laku, nyalain orang distribusi. Gitu produknya laku, barangnya rusak, nyalain orang produksi, para marketingnya. Itu saya nggak ngerti apa-apa, itu orang produksi itu. Nah ini rumah tangga model pabrik namanya. Karakter rumah tangga pabrik itu adalah selalu dengan kalimat adalah pokoknya, nah itu khas tuh, pokoknya kewajiban gue gini, bukan gitu. Makanya nanti kalau kita bicara hak dan kewajiban ini sekadar ilmu buat kita, tapi sebenarnya kita dilatih konsep dasar berumah tangga itu dalam Quran adalah sebagai seorang yang saling tolong menolong. Ya, disebutkan di dalam surat At-Taubah 71, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din. Lelaki mukmin wa mukminat sebagian mereka menolong bagi yang lain. Jadi konsep ini yang diajarkan dalam Islam. Yang benar tolong menolong. Walaupun pos utamanya ini misalnya berkaitan dengan misalnya kewajiban wanita. Kewajiban wanita kan misalnya salah satunya disebutkan oleh Rasulullah adalah melayani suaminya. Melayani suaminya dalam dalam kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan syahwat misalnya. Yang kedua misalnya kewajiban wanita adalah bagaimana berhias untuk suaminya. Jadi bagaimana tampil menarik depan suaminya. Yang ketiga misalnya kewajiban wanita adalah bagaimana taat atas perintah yang ma'ruf dari suaminya. Nah, jadi kalau misalnya dalam hal ini kita berbicara wanita itu punya kewajiban yang nanti berkaitan dengan tanggung jawabnya nanti untuk bisa masuk surga. Itu kewajiban dari seorang wanita. Tapi kewajiban wanita ini ya kalau kita lihat dari sisi seorang istri, dia menjalani dengan tulus ya, dia melakukan ini dengan baik, insya Allah dia menjadi salah satunya mendapatkan pintu surga. Tapi laki-laki yang sejati tidak memandang kewajiban wanita ini seolah-olah menjadi sebuah hal yang mutlak muncul. Misalnya gini, kamu tuh taat ya, kamu tuh taat ya sebagai seorang istri. Taatnya seorang wanita itu juga harus diupayakan oleh seorang suami untuk taat karena cinta, bukan taat karena takut. Hati-hati kalau nanti seorang istri itu taat sih taat, tapi dalam hati ya dia ada rasa takut bahkan kesel.
Ya, sampai ada istri berdoa, ya Allah masukkanlah suamiku ke surga, ya. Kalau bisa secepatnya ya Allah, ya. Jangan malam, ya kan, jangan malam ya. Kan enak sih didoain masuk surga, seneng gitu. Masalah secepatnya ini kan gitu ya. Kan kita masih penasaran ya. 2024 yang maju siapa lagi kan? Sedih dia lagi. Jadi seorang suami juga menyadari jangan berlindung di balik kata taat untuk menekan istri, karena ketaatan istri itu bisa jadi diwujudkan dari sebuah hal yang bentuk dari perasaan atau tanggung jawab diberikan oleh suami. Jadi masing-masing itu tugasnya memberi, jadi jangan menuntut dulu. Seorang suami belajar untuk memberi kebutuhan dasar istri, termasuk kebutuhan lahir dan batin. Kebutuhan lahir kita tahu ya, berkaitan dengan nafkah ya, dan nafkah itu jangan berkaitan dengan sekedar kewajiban. Ingat, nafkah itu mungkin kewajiban tapi tidak berkesan, karena itu berikanlah hadiah. Kalau nafkah doang itu mah nggak memberikan efek, tapi suami yang mampu memikat hatinya dia memberikan hadiah, karena tahabu. Makanya jangan jadi suami yang pelit. Ya, pastikan hari ini sudah transfer ya ke rekening istri ya, Mbak Venita, tolong itu dicek hari ini kan gitu ya. Kan gitu pastiin. Tiba-tiba kalau disuruh transfer suka lupa nomor rekening. Oh iya, iya memang lelaki sering insomnia lagi, amnesia. Kalau untuk urusan transfer ya, aku di mana kan gitu, tahu dia lupa kamu siapa gitu ya. Kamu siapa? Gitu langsung.